siang semuanya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah keuangan lanjutan. Dimulai dari saya, nama saya Aisyah Binti Nadia. Saya Amina. Saya Cintia Aminata Buta. Saya Nurul Ainurul Nabila. Oke, selamat menyaksikan presentasi kami. Oke, presentasi akan kita mulai dari evaluasi pembelajaran selama kurang lebih 4 semester, di mana ada beberapa kendala. Yang pertama adalah manajemen waktu yang tidak teratur. Di sini tidak teratur karena kesulitan membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi. Akhirnya banyak tugas yang tertunda. Yang kedua adalah motivasi belajar menurun. Menurunnya semangat belajar karena kejenuhan atau kurangnya tujuan yang jelas. Lebih fokus pada hiburan atau gadget dibandingkan kegiatan akademik. Yang ketiga, perencanaan akademik tidak terstruktur, tidak mampu menyusun jadwal belajar yang konsisten, sulit menentukan prioritas antara tugas, ujian, dan kegiatan non-akademik. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Oke, teman-teman, itu adalah pemateri pertama kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai pemateri kedua. Terima kasih Mbak Jodi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi yang pertama mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, yang keempat itu mengenai tidak konsisten dan disiplin. Jadi, tidak konsisten di sini yang dimaksud itu dia ketika kita melaksanakan tugas ataupun berbagai pembelajaran, kita seringkali tidak konsisten mengikuti rencana belajar yang sudah dibuat dan juga mudah terpengaruh lingkungan yang kurang mendukung dalam pembelajaran kita. Dan yang kelima itu mengenai tekanan emosional. Maksud dari tekanan emosional ini, kita dan saya sendiri itu kesulitan dalam mengelola stres ataupun mindful saya sendiri. Karena apa? Karena tugas menumpuk seringkali menyebabkan tekanan mental. Baru tidak bisa mengatur waktu istirahat dengan baik karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang sering kita ikuti. Itu salah satu dampak yang membuat kita itu kurang stabil dalam mengelola emosional dalam diri kita. Nah, yang keenam itu mengenai kurangnya pengetahuan sumber belajar. Maksudnya ini akses sumber belajar. Kita seringkali kesulitan mendapatkan referensi atau literatur yang tepat. Belum optimal memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran kita. Nah, yang terakhir itu mengenai kesulitan konsentrasi. Seringkali kita mudah terdistraksi oleh media sosial atau lingkungan sekitar. Dan kemudian kita tidak mampu fokus dalam waktu lama saat belajar karena seringkali kita itu sudah terdoktrin bahwa media sosial itu adalah hiburan kita. Itu salah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada moderator kedua dan selanjutnya materi ketiga akan saya bawakan sendiri. Di sini materi yang saya bawakan adalah Future Learning Brighter Tomorrow, di mana adalah masa depan lebih cerah, kemudian esok lebih cerah. Yang pertama di sini adalah mampu mengelola waktu dengan baik, di mana kita sendiri kan sudah diberikan jadwal. Jadi dari jadwal yang kita buat tersebut, kita menyusun lagi jadwal tersebut agar lebih tertata dan lebih sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari. Apalagi jika kita mengikuti beberapa kegiatan